Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Tulabat talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita menyambung kembali pelajaran kita di materi akidah ini. Dan sekarang kita sampai di halaman 120. Pembahasan kita masih di seputar ihsan, di mana intinya kemarin ya, bahwasanya ihsan itu adalah secara bahasa adalah biddul isaah, kebalikan dari perbuatan jelek. Jadi ihsan itu secara umum artinya perbuatan baik. Nah, dan perbuatan baik ini ya, bisa dilakukan dalam dua medan, kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, medan ibadah dia kepada Allah. Lalu yang kedua, medan ibadah dia yang terkait dengan hubungan sesama manusia, muamalah. Ya, ihsan bisa dalam ibadah, yang pertama, yang kedua bisa dalam muamalah. Nah, Syekh Utsaimin kemarin membahas yang muamalah dulu, ya, di mana berbuat ihsan dalam muamalah itu ya, ada 4 contoh yang beliau contohkan ya, yaitu apa? Mencurahkan kebaikan untuk mencurahkan kebaikan dengan ilmunya. Ya, atau yang kedua mencurahkan kebaikan dengan jahnya, dengan kedudukannya. Lalu mencurahkan kebaikan dengan hartanya. Lalu mencurahkan kebaikan yang keempat dengan apa? Anggota badannya, menolong orang dan sebagainya, itu termasuk mencurahkan kebaikan. Ya, jadi itu terkait dengan muamalah. Nah, sedangkan yang terkait dengan ibadah, Syekh Utsaimin kemarin ya sudah angkat temanya yaitu engkau menyembah Allah seperti engkau melihat Allah. Artinya apa? Engkau beribadah kepada Allah dengan rasa ingin terus beribadah, mencari ibadah. Satu ibadah pindah ke ibadah yang lain dan seterusnya. Dan engkau rindu terhadap ibadah itu. Itu yang dimaksud dengan ya, engkau menyembah Allah seperti melihat Allah. Adapun jika tidak bisa demikian, maka di bawahnya apa itu? Ibadah yang didasari dengan rasa takut akan azab Allah, ibadatul harabi wal khauf ya. Nah, dan itu ketika engkau terus melakukan ibadah seperti itu sudah termasuk ya dalam golongan ihsan. Nah, di sini Syekh Utsaimin ingin menambahkan lagi, kita baca penjelasan beliau. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala hiya qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan beribadah pada Allah adalah seperti yang dikatakan Ibnul Qayyim, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma ruknani. Dan ibadah kepada Ar-Rahman, kepada Allah, adalah puncak kecintaannya bersama dengan rasa tunduk hamba terhadap Tuhannya. Dan kedua perkara itu ya, rasa cinta dan ketundukan, ini dua rukun dari ibadah. Bagaimana penjelasannya? Kata Syekh Utsaimin, fal ibadatu mabniyatun ala hadzainil amrayni. Ibadah itu dibangun di atas dua perkara ini, ghayatul hubbi, puncak kecintaan, wa ghayatul dzulli, dan puncak penghinaan, puncak rasa merendah di hadapan yang dia sembah. Fafil hubbi at-talab, di dalam puncak kecintaan akan ditemukan apa? At-talab, rasa untuk terus mencari ibadah itu karena cinta terhadap yang dia ibadahi. Wa fi dzulli al-khauf wal harab, dan dalam dzul, ketundukan ya, merasa hina, merasa rendah di hadapan yang dia sembah, itu akan melahirkan rasa takut dan lari dari azabnya. Fahadha huwal ihsanu fi ibadatillahi azza wa jalla. Maka dua perkara ini adalah ihsan dalam beribadah kepada Allah. Jadi ibadah dengan puncak kecintaan dan ibadah dengan puncak kerendahan, ketundukan kepada yang dia ibadahi. Paham ya? Wa idza kana al-insanu ya'budullaha ala hadzal wajhi, dan jika seorang manusia menyembah Allah dengan model seperti ini,
fa innahu saufa yakunu mukhlishan lillahi azza wa jalla. Maka sungguh dia akan menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuridu bi ibadatihi riya'an wala sum'atan. Dan orang jika telah dapat menerapkan perkara ini, ya, perkara ibadah yang benar dengan puncak kecintaan dan puncak ketundukan ini, ya, dia berarti akan insyaallah ya akan meraih keikhlasan, dan dia tidak menginginkan dalam ibadahnya itu riya dan juga sum'ah. Riya itu dilihat oleh manusia, sum'ah itu didengar oleh manusia. Wala madhan indan nas, dan dia juga tidak menginginkan pujian dari manusia. Wa sawaun ittala'an nasu alaihi am lam yattali'u, dan sama saja ibadah dia itu akan bagus mau dilihat manusia atau tidak dilihat manusia. Al kullu indahu sawa, semuanya sama saja. Ya, wa huwa muhsinul ibadati ala kulli hal, dan dia akan menjadi orang yang ihsan dalam ibadahnya dalam setiap keadaannya. Bal inna min tamamil ikhlasi an yahrisal insanu ala an la yarahun nasu fi ibadatihi. Bahkan termasuk kesempurnaan keikhlasan jika seorang itu bersemangat untuk menyembunyikan amalannya dari manusia, untuk menyembunyikan ibadahnya dari manusia. Wa antakuna ibadatuhu ma'arabihi sirron, dan ibadahnya sir, ya, ibadahnya tersembunyi hanya kepada Allah Ta'ala, ibadahnya dia sembunyikan. Illa idza kana fi i'lani dzalika maslahatun lil muslimina aw lil Islam, kecuali kalau memang dalam iklan, dalam mengumumkan, dalam memperlihatkan ibadah itu ada kemaslahatan bagi kaum muslimin dan juga Islam. Jadi Syekh Utsaimin menambahkan di sini, kalau intinya ya, kalau mau ikhlas usahakan amalannya itu ya tersembunyi, itu yang ideal. Tetapi kalau memang dibutuhkan ya agar dilihat kaum muslimin, ya dicontoh misalkan, ya kata Syekh Utsaimin setelahnya di sini, mithlu an yakuna rajulan matbu'an yuqtada bihi, seperti dia adalah orang yang diikuti, yang dijadikan teladan. Wa ahabba an yubayyana ibadatahu linnasi liya'khudhu min dzalika nibrosan yasiruna alaihi, dan dia suka untuk menjadikan ibadahnya itu, ya dia jelaskan bahwa ibadahnya itu demikian agar menjadi pelita bagi manusia yang lain agar ditiru, ya. Au kana huwa yuhibbu an yudhiral ibadata liyuqtada biha zumala'uhu wa qarana'uhu wa ashabuhu fa fi hadza khairun, atau dia ingin menampakkan ibadah agar ditiru oleh teman-temannya, kerabatnya, dan juga saudara-saudaranya, maka seperti ini baik. Ya, wa hadhil maslahatul lati yaltafitu ilaiha qad takunu afdal wa a'la min maslahatil ikhfa. Dan kadang maslahat menampakkan ibadah seperti ini bisa jadi lebih baik daripada menyembunyikan. Lihadza yuthnillahu azza wa jalla 'alal ladzina yunfikuna amwalahum sirran wa alaniyatan. Oleh sebab itu Allah puji orang-orang yang berinfak dengan hartanya secara terang-terangan maupun tersembunyi. Fa idza kana sirru aslahu wa anfa'u lil qalbi, kalau menyembunyikan ibadah itu lebih manfaat dan lebih membuat hati itu khusyuk, wa asyaddu inabatan ilallahi asarru, dan juga lebih membuat dia bisa kembali kepada Allah, maka dia sembunyikan ibadahnya. Wa idza kana fil i'lani maslahatun lil islami yudhiru bi dhuhuri syara'ihi walil muslimina yaqtaduna bi hadzal fa'ili fa wa hadzal amilu a'lanu. Ya, tapi kalau memang ketika dia memperlihatkan ibadahnya itu ada kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin, yaitu menampakkan syariat Allah dan juga bermanfaat bagi kaum muslimin bisa mengikuti apa yang dia perbuat, maka boleh untuk diumumkan, boleh untuk diperlihatkan. Jadi Syekh Utsaimin menambahkan di sini, ya, ibadah itu hukum asalnya, ya, ataupun hukum yang sebaiknya itu disembunyikan, ya. Jadi misalnya kayak kita sholat, ya, puasa, ataupun bahkan ya sampai ibadah-ibadah yang kira-kira itu nggak perlu untuk diumumkan,
infak ya, zakat dan sebagainya itu kan hukum asalnya ya sembunyi-sembunyi aja. Ya, maka sampai ada kata Nabi SAW ketika seorang berinfak itu hatta la ta'lamu shimaluhu ma yaf'alu ma taf'alu yaminuhu, sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diperbuat tangan kanannya. Ya, jadi untuk menjaga keikhlasan. Itu hukum asalnya, disembunyikan, tidak usah dicerita-ceritakan, tidak usah diumumkan, tidak usah disampaikan. Tetapi kata Syekh Utsaimin, yang kedua, kalau memang ada maslahatnya, contoh dia seorang guru, ya kan ada murid-muridnya, ada yang ngikutin dia, dia jadi teladannya, ditampakkan. Nah, ditambahkan lagi satu faedah, kalau memang perkara-perkara itu adalah menampakkan syariat Islam, ibadah dalam rangka menampakkan syiar Islam, tidak usah malu, ditampakkan saja. Contoh yang ngingu jenggot, melihara jenggot bagi laki-laki. Ini kemudian apa? Ini ibadah ini. Nah, ini harus ditampakkan. Ya. Kenapa? Ya memang kita demikian cara mengagungkan syariat Allah, memelihara jenggot wong ini kelihatan. Ya. Atau pakai celana yang tidak musbil ya, tidak sampai mata kaki, ini ditampakkan ya karena itu ibadah kita. Paham? Ya, jadi ibadah demikian kata Syekh Utsaimin untuk menjaga keikhlasan agar diterima Allah taala. Ya, mafhum ya? Wal mu'minu yanzuru ma huwal aslah, dan seorang mukmin hendaknya melihat apa yang paling bagus baginya. Kullama kana aslahu wa anfa'u fil ibadati fa huwa akmalu wa afdal. Manakala itu lebih baik dan lebih bermanfaat dalam ibadahnya, maka itulah yang lebih sempurna dan lebih afdal, ya. Dipahami ya? Ya kayak contoh gampangnya, kalau ada pengusaha yang dia sering infak misalkan ya, untuk mengajak teman-temannya infak, dia wah ada pembangunan masjid nih, dia infak dulu 50 juta, Masya Allah. Nanti teman-temannya minimal ikut itu 10 juta, 20 juta begitu. Ya, ini maslahatnya. Tapi kalau emang dia rasa aku lebih ikhlas kalau disembunyikan, udah sembunyikan aja. Paham ya? Nah, ini penting ya, perlu kita pahami. Demikian kemudian yang terakhir dari bab ataupun al-aslu tsani ini, yaitu dalil tentang iman ya dari sunnah. Wa dalilu minas sunnati. Tentang ihsan kok, tentang iman ya. Kan ada Islam, iman, ihsan ya kan. Nah, yang kemarin kita bahas adalah dalil ihsan dari Al-Qur'an. Sekarang dalil ihsan dari sunnah. Wa dalilu minas sunnati, dan dalil dari sunnah. Hadithu Jabrailul masyhur, hadits Jibril yang sangat masyhur. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari, ya, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'ri, sangat putih rambutnya, la yura alaihi atharu safar, tidak nampak tanda-tanda safar pada dirinya, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada di antara kami yang kenal dengan orang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Jibril duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi, menunjukkan dekat sekali kepada Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Jadi orang itu duduk kayak bersila begitu, kayak bersimpuh begitu, lalu meletakkan tangannya di pahanya sendiri ya. Waqala, ya, lalu kemudian orang ini mengatakan, Masya Allah, jadi Jibril ya dengan izin Allah berubah menjadi manusia yang dilihat oleh sahabat ya. Lalu orang ini mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah 5 perkara. Engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah,
engkau mendirikan sholat, engkau membayar zakat, engkau puasa Ramadan, engkau haji ke Baitullah jika engkau sanggup, jika engkau mampu untuk menempuhnya. Qala sodakta. Kemudian orang ini mengatakan, iya benar engkau. Islam itu ya 5 itu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran, orang ini tanya sendiri kok membenarkan sendiri. Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian orang ini berpindah bertanya tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka Nabi menerangkan iman itu engkau beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman pada takdir yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta. Iya, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kemudian kabarkan kepadaku, pertanyaan yang ketiga ya, tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau bisa melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka sungguh yakinlah Allah melihatmu. Telah kita bahas ihsan ini ya, dan ini syahidnya. Nah, qala fa akhbirni anis-saah. Kemudian pertanyaan keempat dari orang ini, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi dua-duanya enggak tahu tentang kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka kalau begitu kabarkan padaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Qala antalidal ammatu rabbataha. Maka Nabi menjawab, ya budak perempuan akan melahirkan tuannya. Wa antaral huffatal urratal ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau akan melihat orang yang tidak pakai alas kaki, telanjang, ya, kemudian miskin, penggembala kambing, tapi mereka bisa berlomba-lomba untuk membangun gedung, membangun bangunan tinggi. Qala famadha fanabithna maliyan. Kemudian orang ini pergi dan kami pun tetap tinggal sejenak bersama Nabi. Faqala ya Umar atadri manisail. Kemudian Nabi bertanya, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya itu? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala hadza Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Ini Jibril yang datang tadi, yang datang kepada kalian mengajari kalian tentang perkara agama kalian, tentang Islam, iman dan ihsan, dan juga tentang tanda kiamat. Masya Allah ya. Rawahu Muslim Kitabul Iman Babul Iman wal Islam wa ghalibu hadzal hadits taqaddama syarhu wa lana syarhun alaihi fi majmu'il fatawa wa rasail al-mujallad ats-tsalits as-safhah 143. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman Babul Iman wal Islam, dan ini telah disyarah oleh Syekh Utsaimin ya dalam beberapa tempat, dan juga beliau memiliki syarah tersendiri dalam masalah hadits Jibril ini. Al-muhim, kita tahu bahwasanya ihsan ya disebutkan oleh Nabi juga dalam perkara ini, digariskan oleh Nabi pula, dan itu menjadi puncak dari keislaman seseorang ketika dia bisa mengibadahi Allah dengan kecintaan dan terus mencari ibadah. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga dipahami, dan mulai besok atau pekan depan kita akan membahas tentang perkara terakhir dari usul thalatha ini, yaitu apa? Pondasi ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.